Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Kali ini Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat siapa itu Bapak-Bapak Gereja yang begitu diagung-agungkan oleh para pengikutnya. Seringkali mereka pada saat mereka berbicara mengenai firman Tuhan, pasti mereka mengutip tentang bapak-bapak gereja itu. Yang pertama, saya ingin katakan seperti ini. Nama bapak-bapak gereja itu tidak ada tercantum di Alkitab. Seperti Tertullianus, ya, dan John Calvin, Martin Luther, Athanasius, Arius, tidak ada nama mereka di Alkitab. Dengan demikian, maka gugur dengan menyebut mereka adalah bapak-bapak gereja. Yang kedua, bapak-bapak gereja ini bukan orang Kristen. Orang Kristen adalah penyembah Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 20. Jadi, kita lihat di sini. Apa yang dikatakan oleh Athanasius pada saat dia mengkanter ajaran Arius. Arius mengatakan bahwa Yesus itu di bawah, derajatnya di bawah dari Bapa. Lalu Athanasius mengkanternya dengan mengatakan bahwa Yesus itu sederajat dengan Bapa. Dengan demikian, maka kedua orang ini membuktikan bahwa mereka adalah penyembah Tritunggal. Alkitab mengatakan dalam Lukas 12 ayat 29 bahwa Allah Esa. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan Esa. Tapi Tritunggal mengatakan Allah itu Tritunggal, Allah tiga. Nah, jelas mereka itu bukan orang Kristen, bapak-bapak gereja itu. Ya, terbukti kan? Ini sudah dua poin yang membuat gugur ya. Yang ketiga, bapak-bapak gereja ini adalah penyesat. Kenapa? Mereka lebih mementingkan golongannya, ya, Injili. Lalu mulai lebih timbul lagi golongan Pentakosta, lalu timbul lagi golongan karismatik. Paulus dalam 1 Korintus 3 ayat 6-9 ya, dia mengatakan bahwa dia yang menanam, Apolos yang menyiram, dan Allah lah yang memberi pertumbuhan. Jadi jelas di sini ya, bahwa Paulus tidak menganggap Apolos itu sebagai lawannya, melainkan lawan sekerja. Kawan sekerja maksudnya. Jadi Bapak Ibu lihat ya, para bapak Tritunggal, bapak gereja ini, mereka mengarahkan orang-orang kepada konflik di antara mereka, konflik di antara para yang dinamakan, ya boleh dikatakan bapak-bapak gereja itu, sehingga orang tidak dibawa kepada pengenalan akan Allah yang benar. Nah itu, sebab itu mereka ini dikatakan adalah penyesat. Mereka mengalihkan perhatian orang-orang kepada konflik mereka, yang seharusnya orang diarahkan kepada pengenalan akan Allah. Ya, dalam Hosea 4 ayat 6 dikatakan ya, ini bahayanya ya, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Nah itu jelas orang-orang dibawa kepada konflik, memihak
memihak yang satu, memihak si Calvin atau memihak lawannya. Begitu. Orang tidak diarahkan kepada pengenalan akan Allah yang benar. Ini bahayanya. Orang kalau tidak mengenal akan Allah yang benar, maka orang akan binasa. Nah, itu maunya si setan kan di situ, maunya iblis kan di situ. Iya kan? Nah, itu 3 ya. Yang keempat, ya, bahwa bapak-bapak gereja ini ya, bukan penjaga Alkitab. Itu yang perlu ditegaskan. Karena begitu sombongnya para pengikutnya ini mengatakan, kalau bukan bapak gereja, gitu, nggak mungkin Alkitab itu dapat dikanonisasi, gitu, dijadikan sebuah buku, begitu, ya kan? Kan saat itu kan lebih banyak Injil yang beredar, antara lain Injil Yudas, Injil Barnabas, di samping keempat Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bapak gereja inilah yang memilih sehingga keempat Injil itu dapat masuk ke dalam Alkitab. Nah, ini pemahaman yang kebalik bolak, cara berpikir intelek yang ngawur. Ini sama saja meremehkan ya tentang kemampuan Yesus yang adalah Allah dalam menjaga firman yang tertulis. Sepanjang Alkitab ya, dari kitab Taurat ya sampai kepada kitab Wahyu, itu dikatakan apa? Yesus katakan tuliskanlah. Nah, kalau Yesus katakan tuliskanlah, pasti dia bisa menjaganya. Begitu. Bukan karena kemampuan intelektual dari bapak gereja inilah yang bisa menjaga kitab-kitab itu sehingga menjadi sebuah Alkitab. Memangnya mereka ada pada saat kitab-kitab laut mati itu ditemukan? Memangnya mereka yang menyimpan kitab-kitab laut mati itu? Coba kita lihat di sini. Ini ya, dalam Wahyu 22 ayat 18-19. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Ya, dengar ya. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Itu ya, ayat 19-nya. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Kalau Yesus sudah perintahkan untuk ditulis, dia pasti akan menjaganya. Nah, bapak gereja ini bukan penyembah Yesus, nggak mungkin mereka bisa menjaga kitab-kitab ini. Sudah mengerti ya? Jadi Bapak Ibu jangan mau dibohongin ya, bahwa bapak-bapak gereja itu memang namanya tidak ada di Alkitab. Mereka bukan orang Kristen, mereka adalah penyesat, dengan kata lain mengalihkan perhatian orang kepada hal-hal yang sepele ya, sehingga orang tidak diarahkan untuk mengenal Yesus ya. Dan mereka bukan penjaga Alkitab. Amin. Kiranya apa yang saya sampaikan ini boleh menjadi sesuatu yang membuka pikiran Bapak Ibu sekalian. Walaupun mungkin penganut-penganut dari pengikut-pengikut daripada bapak-bapak gereja ini akan mencak-mencak, tetapi ini adalah kenyataan faktanya. Dengan demikian maka para pengikut daripada bapak-bapak gereja ini pun bukan orang Kristen, karena mereka tidak menyembah Yesus sebagai satu-satunya Allah. Mereka mendirikan imannya itu ya, membangun imannya di atas imannya Tertullianus. Tertullianus tidak ada di Alkitab. Nah, jelas kan? Mari Bapak Ibu kembali ke Alkitab. Kalau Bapak Ibu kembali ke Alkitab, Bapak Ibu dapat melihat bahwa semua doktrin yang dibuat oleh manusia itu adalah sampah. Dan itu membawa kepada kematian kekal. Jangan mau. Sembah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar.
dan kembali baca Alkitab. Shalom.